Saya mau berbicara mengenai satu topik, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam pengajaran Yesus, Yesus seringkali berbicara mengenai akulah. Nah, kita bisa menemukan ternyata Yesus seringkali menunjukkan siapa dirinya. Yesus pernah berkata, akulah terang hidup, akulah roti hidup, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur, dan akulah kebangkitan dan hidup. Dan Bapak dan Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara mengenai satu tema, satu pokok pembicaraan, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Yang saya ambil dari Yohanes pasal 11 ayat pertama hingga yang ke-6, 17 hingga ayatnya yang ke-26. Dan ayat ini cukup panjang Bapak dan Saudara sekalian, tapi saya akan memberitahu bagaimana isi daripada firman Tuhan ini. Di situ ceritakan mengenai ada dua orang, namanya Maria dan Marta. Mereka punya seorang saudara namanya Lazarus. Nah, saudara sekalian, dikatakan bahwa Lazarus pada waktu itu sakit. Sehingga Maria dan Marta kemudian mengirim kabar kepada Yesus. Pada waktu itu Yesus tidak ada di Betani, dan kemudian mereka memberi pesan kepada Yesus dan mengatakan bahwa Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Maka orang yang memberi pesan itu pergi berjalan mencari Yesus. Dan kemungkinan satu hari berjumpa dengan Yesus. Kita tahu pada waktu itu tidak ada telepon, tidak ada handphone. Kalau ada handphone kan tinggal telepon, Yesus tolong dong ke Betani, ini ada orang yang engkau kasihi sakit. Yesus bisa saat itu langsung dapatkan kabar. Tapi waktu itu dalam keadaan yang terbatas, orang yang memberi pesan itu berjalan dan kemudian sampai kepada Yesus kurang lebih sudah 1 hari. Dan ketika di ayat yang ke-6 dikatakan didengar oleh Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kita bisa bayangkan ketika mendapat kabar bahwa orang yang dikasihi oleh Yesus itu sedang sakit. Yesus dikatakan dia sengaja tinggal 2 hari lagi di sana, di mana dia berada. Kalau ada pendeta yang seperti ini, diberitahu bahwa ada jemaatnya yang sakit dan masuk rumah sakit dan sengaja tidak pergi, bahkan 2 hari pergi jalan-jalan, Bapak Ibu, saya percaya langsung gereja akan mengadakan rapat dan kemudian berkata, Pak Pendeta bisa angkat kaki, angkat koper dari gereja kami. Dan menarik, Yesus ternyata ketika mendengar bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari. Itu berarti sudah 3 hari. Dan setelah 3 hari, Bapak dan Saudara sekalian, Yesus kemudian berkata, mari kita pergi ke Betani untuk kemudian melihat Lazarus. Itu berarti ketika Yesus berjalan lagi Betani, itu butuh 1 hari, itu berarti itu hari yang keempat. Dan ketika sampai di Betani, saudara sekalian, Marta menyebut Yesus. Maria tidak, Maria ada dalam rumah. Maka Marta menangis depan Yesus. Tuhan, jikalau engkau ada di sini, maka orang yang engkau kasih itu tidak akan mati. Maka ayat 25, itu adalah jawaban Yesus kepada Marta. Marta yang kita kenal selama ini adalah seorang yang suka masak, yang menyiapkan makanan ketika Yesus menginap di rumahnya. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, Marta berkata, Tuhan, jika engkau ada di sini, maka saudaraku tidak akan mati. Ayat 25, jawab Yesus kepada Marta dan juga kepada kita semua pada hari ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Satu perkataan yang luar biasa. Belum pernah dalam sejarah dunia ini, belum pernah satu orang pun di dalam dunia ini, belum pernah seorang yang sangat pintar, yang terkenal, punya uang, jabatan yang tertinggi, berani mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Perkataan ini hanya satu-satunya diucapkan oleh Yesus dari Nazaret. Yesus, ia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia. Lalu hari ini juga berkata kepada Anda dan saya yang sedang mengikuti ibadah online pada saat ini, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati.
Ternyata bukan saja orang yang hidup, keyboardnya aja hidup. Hidup sendiri. Baik, saudara sekalian, hari ini saya mau mengajak kita melihat ada 3 hal yang penting berkenaan dengan perkataan Yesus ini. Yang saya mau ajak kita lihat. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang diambil dari kisah Lazarus, Maria, dan Marta, dan kebangkitan Lazarus. Yesus kemudian pergi ke kubur Lazarus. Kemudian memanggil Lazarus. Lazarus keluarlah. Lazarus yang sudah 3 hari dalam kubur itu. Yang sudah dikatakan busuk. Yang sudah tidak mungkin lagi bangkit. Dan saat itu, ketika mendengar suara yang memanggil dia, Lazarus bangkitlah. Maka Lazarus kemudian bangkit dan keluar dari kubur. Dari perkataan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup ini, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat 3 hal yang penting. Yang pertama adalah Yesus memberikan pengharapan dari perkataan ini. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus memberikan pengharapan kepada Marta, kepada Maria, dan kepada Anda dan saya. Ayat yang ke-15, Bapak Ibu. Ketika Yesus berjumpa dengan Marta, maka dikatakan di situ, ketika Marta berkata, Tuhan, jikalau Engkau ada di sini, maka saudara saya tidak akan mati. Ayat ke-15, Yesus berkata kepada Marta, tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ini yang ditekankan oleh Yesus. Kenapa Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Yesus sengaja tinggal 2 hari dan tidak langsung pergi ke Betania, pergi ke kubur Lazarus untuk membangkitkan Lazarus? Kenapa Yesus harus sengaja tinggal 2 hari? Bukankah orang yang datang kepada Yesus dan membawa pesan pada Yesus itu sudah 1 hari? Dan Yesus sengaja tinggal 3 hari, 2 hari. Dan kemudian dia berjalan, itu berarti hari yang keempat. Di sini Yesus menekankan kepada Marta, kepada Maria, yang pada waktu itu sangat mengharapkan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka ketika Lazarus sedang sakit. Mereka berharap Yesus sudah datang, tapi ketika orang yang membawa pesan itu kepada Yesus, ketika sampai kepada Yesus, orang yang membawa pesan itu tidak tahu bahwa ketika dia berjalan, Lazarus itu sebenarnya sudah mati. Pada waktu itu, orang-orang yang mati langsung dikubur. Pada hari itu juga. Itu berarti ketika sampai pesan itu kepada Yesus, Lazarus sebenarnya sudah dikubur, Lazarus sebenarnya sudah mati. Maka pesan itu kepada Yesus, Guru, orang yang kau kasih itu sakit. Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sudah mati. Maka Yesus sengaja tinggal 2 hari, dan kemudian pada hari yang ketiga dia berjalan. Itu berarti hari yang keempat dia sampai ke Betania. Itu berarti bahwa sudah tidak mungkin bagi Lazarus untuk bangkit. Karena bagi orang Yahudi, hari pertama sampai yang ketiga, roh itu masih ada dalam tubuh, roh itu masih ada dalam kubur. Kemungkinan itu masih bisa bangkit. Makanya mereka percaya orang itu masih bisa bangkit. Tapi ketika hari yang keempat, tidak mungkin lagi orang itu bangkit. Maka Yesus sengaja tinggal 2 hari, supaya ketika dia sampai hari yang keempat, buat orang-orang sudah tidak mungkin lagi. Buat Marta, buat Maria, sudah tidak mungkin lagi. Maka Maria tidak keluar menyambut Yesus. Marta yang keluar menyambut Yesus. Makanya Yesus berkata, syukur saya tidak ada di sini. Karena ketika sampai hari yang kedua, Yesus sampai ke Betania, lalu berkata, Lazarus keluarlah. Dan kemudian Lazarus keluar, orang-orang berkata, memang kok rohnya masih ada. Rohnya masih ada dalam kubur, rohnya masih ada dalam tubuh. Maka hari yang kedua dia bisa bangkit. Tapi ketika sampai hari yang keempat, tidak mungkin lagi. Maka Yesus berkata, ketika aku tidak di sini, aku ingin kamu supaya belajar percaya. Percaya kepada Yesus, yang adalah memberikan kebangkitan dan hidup. Percaya kepadanya dalam segala keadaan dan situasi. Bapak dan saudara sekalian, satu kali saya diminta untuk mengunjungi seorang bapak. Bapak ini dikatakan selalu ingin bunuh diri. Cari pisau, daku ingin bunuh diri. Sehingga pisau di rumah itu disembunyikan. Tali juga disembunyikan, takut dia gantung diri, dan apapun saja yang berbahaya disembunyikan. Maka saya mengunjungi bapak ini di daerah Mangga Besar, Jakarta. Ketika saya mengunjungi bapak ini, saudara sekalian, menarik.
Karena ketika saya tanya kepada Bapak ini, kenapa Bapak mau bunuh diri? Dia berkata, habis teman-teman saya sudah tidak ada. Saya tanya, teman apa? Teman lari pagi. Dia bilang, teman lari pagi saya itu berapa tahun yang lalu kami berlima suka lari pagi. Meninggal satu. 3 tahun yang lalu meninggal lagi. Setelah itu meninggal lagi. Dan yang terakhir, beberapa bulan yang lalu meninggal. Sehingga sekarang tinggal saya sendirian. Lari pagi. 4 teman lari pagi saya sudah meninggal. Dan sekarang tinggal saya sendiri lari pagi. Enggak enak, makanya saya pengen mati supaya bisa lari bersamaan dengan dia. Mereka di sana. Saudara sekalian, ketika mendengar alasan ini, alasan yang sangat sederhana tapi lucu, menarik. Saya berkata kepada Bapak ini, Bapak, kalau Bapak ingin bunuh diri, apakah sudah ada surat visanya untuk ke sana? Dia agak bingung, visa apa? Saya berkata, ketika Bapak tinggalkan dunia ini, Bapak harus ada visanya untuk ke sana. Dia berkata, enggak. Di mana apply visanya? Saya berkata, gampang. Saya apply-kan visanya, nah kemudian Bapak akan dapatkan visa itu. Lalu saya jelaskan mengenai Yesus. Dia adalah juru selamat yang datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, dan bangkit, dan memberikan jaminan hidup untuk kita semua. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadanya akan hidup dan bangkit bersama dengan Yesus. Saya tanya, Bapak mau percaya Yesus? Dia berkata, mau. Lalu saya berdoa dengan dia, dan dia buka hati, dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, saya lega sekali. Karena hari itu ada satu orang yang diselamatkan. Setelah saya berdoa, Bapak ini dengan penuh sukacita, dia tanya kepada saya, Pak Kilat, saya sudah ada visanya, kapan boleh berangkat? Wah, bingung juga nih, kapan boleh berangkat? Saya katakan kepada dia, Bapak sudah ada visanya, tapi nomor panggilannya kan belum. Tunggu aja dipanggil. Nanti kalau ada tunggu dipanggil, nanti baru jalan. Bapak nggak boleh jalan sendiri, ambil pisau atau gantung diri, nggak boleh. Bapak harus tunggu dipanggil, oke? Dan dia oke. Bapak dan saudara sekalian, hanya Bapak ini menunggu. Bahkan kemudian dia ke gereja, dan kemudian berapa tahun kemudian dia meninggal dunia di dalam keselamatan bersama dengan Yesus. Hanya di dalam Yesus kita ada keyakinan. Maka Yesus ketika datang kepada Marta berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Mau mengajarkan mereka supaya percaya kepada dia yang adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang dari perkataan Yesus nih, saudara sekalian, kita mendengar bahwa Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yang kedua, Yesus memberikan kemenangan atas masalah hidup. Yesus memberikan kemenangan atas masalah hidup Marta, Maria, Anda dan saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang ketika Marta dan Maria menghadapi masa yang tidak mungkin, tapi Yesus datang ke sana. Lalu ayat yang ke-23, Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Satu perkataan yang luar biasa yang diucapkan oleh seorang yang begitu dekat dengan mereka, yang mereka tidak tahu dia adalah Tuhan. Yesus berkata kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Satu jawaban yang di luar daripada pemikiran manusia, satu jawaban yang tidak rasional, tidak mungkin Bapak dan saudara sekalian. Bahkan ketika mendengar itu, Marta berkata, saya percaya saudara saya akan bangkit nanti pada akhir zaman. Enggak, Yesus datang. Lalu kemudian Yesus mengajak mereka ke kubur. Lazarus berkata, Lazarus, keluarlah, saudaramu akan bangkit. Inilah satu jawaban yang luar biasa. Yesus datang di dalam kehidupan kita dan berkata, kehidupanmu akan bangkit, masalahmu akan ditundukkan, dan engkau akan bangkit di dalam hidupmu. Apapun yang menjatuhkan engkau, mari engkau datang kepada Yesus. Karena Yesus akan berkata, engkau akan bangkit. Bukan saya yang katakan, tapi Yesus yang katakan. Karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Kehidupan itu, kemenangan itu, diberikan kepada Anda dan saya. Ada seorang pendeta yang sangat besar di Amerika, dia sudah meninggal, namanya Billy Graham. Billy Graham, dia pernah menjadi seorang penginjil yang besar,
Tapi begitu banyak masalah, pergumulan, kesulitan yang dihadapi. Pernah satu kali dia ingin give up, ingin kemudian tinggalkan pelayanan, tidak mau menjadi pendeta, tidak mau menjadi penginjil lagi. Kemudian dia beritahu kepada mamahnya. Dia beritahu pada mamahnya. Ketika mendengar bahwa anaknya ini ingin mundurkan diri dan tidak ingin jadi pendeta. Mamanya kemudian menuliskan sebuah surat kepada Billy Graham ini dengan perkataan seperti ini. Nah, ada saatnya ketika Allah menarik dirinya untuk menguji imanmu. Dia ingin kamu percayai dia dalam kegelapan. Sekarang raihlah dengan iman melewati kabut. Dan kau akan menemukan bahwa tangannya ada di sana. Kadang-kadang seperti Tuhan tidak ada. Tapi dari perkataan ibunya Billy Graham, kita belajar untuk mempercayai Tuhan sekalipun ada di dalam kegelapan. Dan kita belajar untuk melewati kabut itu dan percayalah, kita akan menemukan bahwa ternyata tangan Tuhan yang berkuasa itu ada di sana. Menolong, membimbing, menuntun, tidak akan pernah membuat Anda jatuh. Tuhan akan membuat Anda bangkit. Maka perkataan saudaramu akan bangkit. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang ketiga dan yang terakhir. Akulah kebangkitan dan hidup. Bukan saja mengajak Marta, Maria, Anda dan saya untuk belajar kepada Kristus. Belajar percaya kepada Dia. Belajar untuk melihat bahwa Yesus akan memberikan kemenangan atas masalah hidup. Dan yang ketiga, suatu hal sangat luar biasa. Yang begitu hebat. Yesus memberikan kemenangan atas maut. Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan hal ini? Ketika Lazarus dipanggil Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita melihat betapa luar biasa suara Kristus ini. Suara Tuhan ini. Roh yang ada di dalam kubur itu di alam maut ditarik keluar. Dan kemudian masuk lagi dalam tubuh yang sebenarnya itu sudah bau karena sudah 3 hari. Dan kita melihat luar biasa bahwa Kristus membangkitkan Lazarus. Tapi saya ingin katakan, setelah itu Lazarus juga meninggal kok. Tapi yang penting Bapak Ibu, Marta, Maria, dan Lazarus belajar bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Dan orang-orang yang ada di kota Betania juga belajar melihat Yesus adalah Tuhan. Maka ayat 26, di situ dikatakan kepada kita, setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, percaya kepada Kristus, tidak akan mati selama-lamanya. Tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita akan mengalami namanya kematian yang pertama. Tubuh ini akan mati. Karena tubuh ini fana. Tubuh ini akan semakin lama semakin tua. Uban, gigi makin rontok, mata ubanan, penyakit makin lama makin banyak, kolesterol darah tinggi, kanker, sekarang COVID-19, Bapak Ibu, setiap orang akan mati. Setiap orang akan menuju namanya kematian itu. Tergantung siapa yang duluan. Dan itu kematian yang pertama, tidak bisa dihindari. Roh ini akan terpisah dengan tubuh. Tapi ada yang nama yang kedua, kematian yang kedua yang sangat berbahaya, lebih berbahaya daripada kematian yang pertama ini. Yaitu roh itu akan dihukum ke api neraka. Itulah namanya penyiksaan selama-lamanya. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia tidak ingin manusia adalah gambar dan rupa Allah itu masuk ke dalam penyiksaan itu. Yesus datang dan memberikan satu jaminan, kepastian, ketenangan di dalam hidupmu yang percaya kepadanya. Bahwa kalau engkau percaya kepada Yesus, if you believe Jesus Christ, maka kamu akan mempunyai kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan hal ini? Banyak orang Kristen tidak percaya
tidak yakin masuk surga. Tapi hari ini saya ingin katakan pada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Engkau percaya Yesus, sungguh-sungguh, maka kehidupan kekal itu ada di dalam kehidupan. Mama saya sudah 70 tahun lebih, 78 tahun. Pernah satu kali, berapa tahun yang lalu, ketika saya pulang ke Indonesia, mama saya mengajak saya ke kamarnya, lalu kemudian dia berkata pada saya, "Kilat, saya mau perlihatkan sesuatu pada kamu." Saya pikir mama saya mau memperlihatkan harta karunnya, warisannya kepada saya. Saya ikutin mama saya ke kamar. Dia buka lemarinya, lalu kemudian dia perlihatkan satu baju. Mama saya berkata, "Kilat, ini baju yang mami persiapkan. Nanti kalau mami meninggal." Foto dia kasih saya lihat. Ini fotonya. Ini foto yang mami siapkan juga. Bapak dan saudara sekalian dikasihi Tuhan. Mama saya dulu tidak percaya Kristus, tidak ke gereja. Suatu saat Tuhan menjamah hatinya sehingga akhirnya dia percaya Tuhan. Dia buka hatinya. Dia ke gereja, dia beriman kepada Tuhan. Bahkan iman itu juga sampai kepada anak-anak, pada cucu, dan kepada cicit. Mama saya ketika datang memberikan penjelasan itu, memberikan penjelasan, memperlihatkan dengan satu iman yang teguh, yang luar biasa. Dia tidak takut menghadapi kematian. Bahkan dia sudah mempersiapkan semuanya itu, termasuk foto. Karena dia tahu bahwa ketika dia tinggalkan dunia ini, dia akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Hidup bersama-sama dengan Yesus. Kematian hanya satu pintu untuk menuju satu kehidupan yang lebih baik bersama dengan Kristus. Percayakah engkau akan hal ini? Jikalau mama saya sudah beriman dengan luar biasa, dia sudah persiapkan, kan satu saat dia tinggalkan dunia ini, dia akan bersama dengan Kristus. Percayakah engkau bahwa Kristus adalah kebangkitan dan hidup? Dia akan memberikan hidup yang kekal.